Karena saya anggap luar negeri itu udah semacam. Hai guys, kembali lagi di podcast Curmak Curhat Mama. Oke guys, untuk kali ini Curmak punya tamu baru, tamu istimewa. Kita akan tanya-tanya, kita akan kenalan sama tamu baru kita. Oke, kita langsung aja ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke Ibu, kita kenalan dulu ya. Nama Ibu siapa? Rani. Oh, nah dengan Ibu Rani udah nikah apa masih single ya? Sudah nikah. Oh, udah nikah. Udah berapa tahun berumah tangga? 4 tahun. Udah 4 tahun. Nah, selama 4 tahun udah punya anak atau masih proses atau gimana? Anak saya udah 4 tahun. Oh, umurnya juga 4 tahun. Iya. Oh, umurnya 4 tahun. Anaknya laki-laki atau perempuan? Anak saya laki-laki. Oh, anak laki-laki. Baru 1 berarti ya, Bu? 1. Oh, ini kita mau tanya Ibu, anaknya sama Ibu atau dititipin atau sama orang tua? Oh, dia sama neneknya. Oh, berarti sekarang anak nenek ya, Ibu? Ya, anak nenek. Oke. Anak nenek. Oke, ini Ibu, kalau kita boleh tahu suami Ibu tinggal sama Ibu atau gimana? Atau misah atau apa? Tinggal sama saya lah, namanya suami nggak mungkin misah. Oke. Kan Ibu tinggal di Batam ya? Nah, sebelum Ibu ke Batam, Ibu tuh asalnya dari mana sih? Orang mana? Sukunya apa? Asli saya Palembang, suku Melayu. Berhubung ibunya orang Palembang ya kan guys, boleh dong ngajarin kita sedikit sebelum kita tanya-tanya ke kehidupan Ibu. Bahasa Palembang tuh contohnya seperti apa sih? Coba aja saya komunikasi dengan bahasa Palembang, boleh? Apa yang mau dibicarakan? Misalnya, oh gini aja Ibu sapa aja ya. Hai guys. Punya iklan. Iklannya banyak. Oke, Ibu boleh bantu saya dong dengan bahasa Palembang. Ajak dong teman-teman untuk subscribe channel saya. Boleh nggak dengan bahasa Palembang? Boleh. Oke, saya dulu ya Bu. Nanti Ibu ikutin dengan menggunakan bahasa Palembang. Oke guys, sebelum kita mulai channel ini, sebelum kita lebih lanjut ke Ibu Rani, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Yang udah nonton, thanks for watching. Yang belum subscribe mohon dukungannya agar video ini semakin berkembang. Nah, sekarang kita coba dengerin Ibu Rani menggunakan bahasa Palembang. Bahasa Palembangnya dalam Ngomong sehari-hari aja, kayak Ibu ngajak, ayo guys, teman-teman, ayo bantu channel ini, kita subscribe. ayo Yun, kita jalan Yun. Mau kemana kita? Berarti bahasa Palembang itu ya, Menggunakan O. seperti bahasa Padang gitu ya. Awak kan kalau Padang kan? Iya. Kalau kami, ya awak tuh sama lah. Oh, coba kalau tanya, Yun udah makan belum? Gitu. Sama. Yun udah makan belum? Oh, kalau yang lebih ke Palembangnya itu bahasanya gimana? Yang lebih Yun, banyak. Yun, kalau kita gunakan bahasa Palembang, kita mau pergi lah. Oke, Nah, coba kita mau, pergi. Yun ayo kita ke sana. Yun, ayo kita ke sana. Berarti cuma identik dengan OO doang ya. Kalau yang lebih kayak agak aneh dikit ada nggak? Nggak ada. Nggak ada misalnya. Karena Kalau saya mau makan biasa aja. Karena bahasa Palembang tuh dia memang hampir mirip sama bahasa Indonesia, tapi dia cuman beda dengan bahasa itu dengan gunakan O. Oh, Kalau kayak kita mau, kalau bahasa Indonesia kita mau kemana? Kalau bahasa Palembang tuh nak kemana? Ayo kita ke sana kan ke sini. Oke. Itulah perbedaan bahasa antara Indonesia dengan bahasa Palembang. Berarti kalau kayak itu kita mudah juga ya untuk pelajari karena cuman ditambahin OO doang. Tapi ada nggak sih yang nggak menggunakan O? Tak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh, kalimat ajakannya Nggak ada. kalimat O. Oh, gitu ya guys. Ejakannya pasti dia di mana-mana Di akhirnya oke, kayak bahasa Padang dong. Ya memang hampir mirip sama. Kalau kayak saya itu tetap saya. Sama lah. Sama. Oke, gitu ya guys. Untuk bahasa Palembang lebih ke mirip dengan bahasa Padang karena mereka menggunakan O juga. Oke Ibu, ini kan kita udah tanya sedikit tentang bahasa Palembang. Sekarang saya mau tanya sedikit bukan sejarah sih, kisah Ibu deh. Sebelum ke Batam nih kan Ibu bilang Ibu orang Palembang. Ibu nikahnya udah sampai atau ketemu di Batam kah atau memang udah nikah di Palembang? Gimana, boleh cerita sedikit dong?
Kami dari SMA kenal. Ini SMA-nya di Palembang. SMA kami sama-sama di Palembang. Dari Palembang sama-sama, dia pergi ke Batam. Oke. Jumpalah di Batam. Di Batam. Itu umur ibu berapa tahun? Jarak kami 10 tahun. 10 tahun, wow, berarti jarak lebih muda ibu dong. Iya Lebih dong. tua dia dong. Mana tahu kan, berondong. Udah ketemu, ya kalau orang bilang cinta Cinta lokasi, kerja. Satu kerjaan. Kerjanya di mana kalau boleh tahu ibu? Oh, kami kerjanya awalnya kerja PT? PT, Oh. PT Elektronik Muka Kuning. Oh, karena disitulah benih-benih cinta itu tumbuh ya guys. Memang Karena tumbuh benih-benih cinta itu dari kampung, ya. Dari Palembang. Oh, memang dari Kita sambung lagi di Batam. Oh iya, berarti sampai berjodoh. amin. Berarti ke Batam itu memang udah barengan ya. Ayo kita ke Batam bareng. Dia dulu ke Batam, saya masih sekolah. Oh, dia dulu udah ke Batam, baru baru hubungi ibunya. Oh gitu. Baru kisah kita cintanya. ikuti. Oh iya, Itulah benar. ceritanya. Sampailah sekarang. Oke kan, itu seputar perjalanan benih-benih cinta. Kalau nggak salah saya ibu kerjanya di luar negeri ya kan? Iya. Nah, kita mau tanya sedikit dong ibu perihal keluar kerja di luar negeri ya. Banyak juga kan teman-teman dari kita yang pengen kerja di luar ya kan, namun terkendala dengan orang dalam atau gimana ibu. Kerja di luar negeri itu sulit nggak sih? Atau cara kita masuk ke sana itu sulit nggak mencari pekerjaannya gitu? Sebetulnya kita itu di mana-mana kerja itu nggak sulit. Dia kita nggak sulit, tapi dengan niat. Orang bilang kalau kerja di luar negeri itu takut nanti dijual apa gimana. Tapi yang negatifnya banyak negatifnya, ya kan? negatifnya banyak. Tapi itu semuanya dengan diri kita sendiri. Balik lagi ke diri sendiri ya guys. Di mana-mana bisa jadi saudara. Yang nggak saudara jadi bisa saudara. Oke ibu, ini kan kata ibu masuk kerja luar negeri itu nggak ribet ya, nggak ribet, nggak seribet, nggak sesusah yang kita bayangin. Nah ibu udah berapa lama ibu kerja di luar negeri ya? Semenjak 2018. Alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang masih jalan ya. 18 berarti 19, 20, 21, 22, 23, hampir 6 tahun. Betul. Kan udah hampir 6 tahun di sana, berarti udah hafal dong atau udah tahu dong kebiasaan di sana, ciri khas di sana, berarti udah paham dong, sedikit banyaknya pasti udah paham ya kan ibu. Yang paling ibu seneng nih kerja di luar negeri itu apa sih? Yang paling bikin ibu tertarik, kenapa sih nggak di kota sendiri aja, kenapa harus di luar negeri? Coba dong kasih tahu kita, mana tahu kita teman-teman terinisiatif, iya benar, tertarik juga untuk kerja di sana. Sebetulnya kalau masalah gaji itu sama aja. Tapi kalau kita di Indonesia, kita apalagi zaman sekarang kan susah cari kerja. Iya. Tapi kalau kita keluar negeri, kalau memang niat kita kerja, rezeki itu pasti ada. Itulah. Oke, terus dengan mata keuangannya besar luar negeri. Kalau mau dihitung. Tapi kalau kita udah hitung rupiah, kita pikir-pikir sama aja sama Indonesia. Kalau kita kerja lah Indonesia. Tapi kalau kita nggak kerja susah juga kan. Iya benar. Jadi itulah banyak orang nih berduyun-duyun lah dari Indonesia mau ke luar negeri. Tapi banyak juga kendalanya. Ada yang takut, ada banyak orang nih dibilang orang luar negeri itu kejam gitu. Dengan apalagi misalnya kerja rumah tangga itu disiksa, gimana. Sebenarnya itu nggak ada, itu hanya cerita. Dulu saya bilang nggak maulah masuk luar negeri itu, takut. Kata orang nanti disiksa oleh kayak gini. Tapi kalau udah terpaksa kita coba. Iya benar. Tuntutan sesuatu itu harus kita coba. Kalau berani. Kalau nggak kita coba kita nggak tahu kan gimana sih luar negeri. Banyak kan orang mau ke luar negeri tapi orang nggak bisa ninjak tanah luar negeri, nggak bisa kan. Itu namanya kan nggak berani. Kalau saya berani. Kenapa? Coba dulu, nggak berhasil balik lagi ke Indonesia. Oke guys, buat kalian yang pengen atau terinspirasi untuk kerja keluar, satu, nggak ada istilah negatif ya guys, nggak ada istilah negatif. Balik lagi itu pembawaan diri sendiri, pandainya kita membawa diri. Yang kedua, harus berani memulai, berani mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bakalan tahu. Oke, nah yang ketiga itu harus pandai jaga sikap ya kan Bu, karena kita di negeri orang. Nah saya mau tanya lagi dong,
kan tadi ibu bilang nggak sulit ya, nggak sulit karena kami di sini mikirnya kan sulit banget nih kerja di sana, sedangkan yang lain kok bisa. Oke, nah kalau di sana itu ibu lebih seneng kerja di sana atau di dalam negeri gitu? Sebetulnya kalau mau dipikir-pikir, kata orang pepatah kan, daripada di kampung orang mending enak di kampung kita. Iya. Tapi karena kita masalah pekerjaan, keadaan, ekonomi di Indonesia kita kurang lowongan kerja lah. Jadi kita harus mencari di luar. Oke, oh seperti itu ya guys. Nggak ada istilah sulit, nggak ada istilah negatif-negatifan. Oke, ini ibu selama 6 tahun tadi, hampir 6 tahun ya di sana. Ibu kok masih betah sih di sana itu? Apa sih yang ibu, apa sih tujuan ibu itu? Apa sih yang ibu pertahanin di sana? Apa karena suami ibu memang di sana, sama-sama di sana, apa gimana? Kenapa sih saya betah sampai 6 tahun? Karena saya anggap luar negeri itu udah semacam saya punya kampung. Sombong amat. Kalau bahasanya apa sih udah selesai ya? Udah selesai. Itu. Maka saya betah. Orang bilang, kenapa sih betah di negeri orang? Kalau mau dipikir-pikir, apalagi zaman sekarang ekonomi Indonesia semua mahal, serba mahal. Kok enak saya tinggal di luar negeri. Mata uangnya besar, harga ekonomi pun kecil. Ya. Berarti ibu lebih memilih ke sana itu satu karena nilai mata uangnya lebih tinggi dari kita. Cari kerjanya itu agak mudah. Nah, ibu kalau di sana tuh ada sistem relasi-relasian gak sih? Apa kalau kita lamar sini, kalau ada mereka butuh langsung, kalau ibu tahu dong di kita gimana ya kan? Selagi ada relasi gampang banget. Nah, kalau di sana tuh ada nggak sih sistem seperti itu? Di sana nggak pakai orang dalam. Kesatu kalau mau kerja di kilang itu, biarpun umur kita udah berumur, udah 25 ke atas, di sana mudah kerja. Oh, lebih mudah kerja. Nah, apalagi kilang. Kilang umur 30-35 masih terima. Itu poin plus buat ibu karena memilih kerja di sana itu ya, karena satu mudah mencari kerja juga, berarti nggak terlalu sulit yang seperti yang orang lain bayangin. Seputar di luar negeri, ibu kan udah hampir 6 tahun, juga udah kerasa udah seperti kampung sendiri. Ada nggak sih terniat udah deh aku di luar negeri pengennya di kampung sendiri aja buka usaha atau apa gitu? Ada apa ibu mau selamanya kerja di luar negeri karena enaknya yang ibu ceritain tadi? Gimana? Kalau menurut saya, biarpun saya ada usaha di Indonesia, tapi saya tetap mau kerja di luar negeri. Karena saya mempertahankan, bagi saya itu udah nyaman, udah semacam kampung sendiri. Jadi biarpun saya sebesar pun usaha saya di Indonesia, tapi selagi masih sehat, umur masih panjang, masih ada rezeki, tetap aja saya mau selagi luar negeri masih membuka lowongan untuk. Oh, berarti seperti itu ya guys. Walaupun ibu sendiri punya usaha di kampung sendiri atau di tanah kelahiran sendiri, tetap pekerjaan ibu tetap dipertahanin karena ibu merasa itu udah seperti kampung sendiri, juga udah seperti dunia ibu sendiri ya. Kerja pun kayak nggak kerja, kayak kegiatan biasa aja. Makanya ibu mempertahankan. Oke guys, kalian yang berminat kerja di luar negeri, buang jauh-jauh pikiran bahwa kerja di luar negeri itu sulit. Balik lagi, satu, tekad, pandai jaga diri, dan hilangkan pikiran-pikiran negatif. Oke ibu, ini kan kita bertanya lagi ya. Nah ibu, kita kan tadi cerita tentang ibu aja ya. Kita mau tahu sedikit dong tentang suami ibu. Kerjanya kan sama nih di luar negeri juga. Nah itu kerjanya sama nggak sih bagiannya sama ibu atau bagian apa? Dia ikut kilang. Kalau saya kan kerjanya di semacam kalau kita bilang pasaraya. Kalau dia kan kilang itu kan semacam PT, kalau pabrik? PT. Oh udah lama berarti ya, udah lebih lama dari ibu ya? Enggak, dia baru. Oh baru? Selama ini dia kerja di Batam. Selama ini dia kerja di bagian hotel. Semenjak dia nikah sama saya, barulah dia dunia luar negeri. Iya, baru tahu dunia luar negeri ya guys. Kalau dari pribadi ibu sih, ibu lihat dari suami, dia kerasan gak sih ya di luar negeri? Apa pengen, ayo deh pulang aja yuk, ayo kita usaha aja dong di kampung gitu? Sebetulnya dia pemikirannya masih mau pulang. Cuma ibu yang tekadnya kuat. Tapi saya yang kuat untuk mempertahankan
kerja di luar negeri, karena saya pikir kalau kita harap dari usaha, nggak ada pemasukan dari kita kerja atau gimana. Zaman sekarang kan semua serba mahal. Zaman sekarang. Oke, berarti ini intinya yang paling bertekad banget untuk kerja di luar negeri, yang kerasan banget itu ibunya sendiri ya. Padahal si ayahnya juga, sang suami juga pengen di kampung ya kan, di tanah kelahiran sendiri. Siki-siki dia bilang kayak gini-gini, tapi saya kasih pemahaman dan bayangan-bayangan. Oke Bu, ini ceritanya kayaknya udah panjang lebar ya kan. Saya mau minta satu dong, motivasi. Nah, motivasi buat ibu-ibu muda atau buat anak-anak muda yang mau mulai kerja ataupun dia mau kerja ke luar negeri, kasih dong bayangan. Boleh dong. Sebetulnya niat di luar negeri, jangan kita pandang gaji besar, pandang cerita orang cerita ini cerita itu, jangan dipandang. Kita coba dulu, sesuatu kita harus coba, apapun hal kita harus coba. Orang bisa berhasil karena dengan mencoba. Kalau nggak mencoba, bisa nggak kita berhasil? Iya benar. Kita seperti ibu di samping saya ini. Jadi hostnya pula ini yang ditanya. Oke Bu, ada lagi nggak sih tips buat kami gitu agar kami nggak salah langkah gitu dalam menjalani hidup, dalam menjalani dunia pekerjaan? Ya, bagi ibu-ibu harus ada pemasukan, biarpun sedikit harus ada pemasukan, karena kita namanya hidup tuh nggak mungkin kita mau minta sama suami terus kan? Iya benar. Oke, kalau suami kita sehat. Iya. Kalau suami kita lagi sakit, kita mau kayak gimana? Jadi kita biarpun sedikit, biarpun 1.000 rupiah, ada pemasukan setiap hari. Biarpun 100 rupiah lah. Anggap bahasa kasarnya lah ya. Sedikit-sedikit kita harus pandai-pandai lah. Gimana bisa kita mencari uang itu sendiri lah, uang sendiri. Memang biarpun suami kita gajinya besar, kita tidak bisa. Namanya kita hidup. Kita nggak mungkin kita sehat terus kan? Iya, benar. Nah betul kan? Nggak mungkin kita sehat terus kan? Pasti robot aja pakai baterai, apalagi manusia. Iya, jadi kita biarpun sedikit harus ada pemasukan sendiri. Pandai-pandai kita cari uang sendiri. Kita lihatlah anak kita, anak masih kecil, perjuangan kita masih panjang. Nah, jangan sampai kalau badan kita udah mulai sakit-sakit, cepat-cepatlah minum obat. Berarti intinya selagi kita masih muda ya guys, intinya buat kita semua ibu-ibu atau buat teman-teman, selagi kita masih muda, selagi kita masih sehat, walaupun kita udah punya suami, ketika bakalan ada sesuatu yang tidak kita inginkan, nah jadi kita nggak bakalan terkejut dengan kondisi yang tiba-tiba down. Nah balik lagi, kita harus membantu kayak manapun kondisinya ya, selagi kita sehat, sedikit demi sedikit kita harus punya pegangan sendiri. Suatu ketika suami kita tiba-tiba, maaf banget ya, jauh-jauh benar sakit, kita udah ada pegangan selagi kondisi yang tidak kita inginkan itu terjadi. Hari-hari kan kita ada pemasukan. Jadi kita tidak mengandalkan sang suami aja ya guys. Kita tidak mengandalkan satu sumber pemasukan aja. Jadilah ibu yang mandiri, tidak mudah tergantung dengan pasangan. Iya. Nah, karena ibu mandiri juga bisa sambil jaga anak. Ya kan guys. Oke ibu, untuk hari ini makasih banget dari sesuatu yang kita nggak tahu, kita jadi tahu. Sesuatu yang kita anggap itu sulit, ternyata enggak seperti itu. Iya, enggak sesulit yang kita semua bayang. Oke ibu, mudah-mudahan ibu makin sehat, makin semangat kerjanya di luar negeri, dan untuk masa depan anaknya insya Allah dengan tekad ibu yang kuat bakalan berhasil untuk masa depan anaknya. Nah, yang belum subscribe, ibu bantuin dong, jangan lupa subscribe, bantuin dong. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke semuanya ya guys. Dan bye-bye.